Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah menarik seorang oknum polisi yang arogan. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sore itu, di persimpangan jalan utama kota, suasana terasa sangat padat. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang membias di kaca-kaca mobil yang melintas. Suara klakson dan deru kendaraan terdengar bersahutan, sementara pejalan kaki bergegas menyeberang sebelum lampu hijau berubah merah. Di tengah keramaian, berdirilah seorang polisi lalu lintas, Arif Ramadan. Ia adalah sosok yang sudah lebih dari 10 tahun bertugas di jalanan kota ini. Tubuhnya tinggi besar dengan wajah tegas yang seringkali terlihat angkuh. Arif terkenal di kalangan pengendara sebagai polisi yang gemar mencari kesalahan, tidak segan-segan membentak dan memberikan denda tanpa ampun. Kalau nggak punya SIM, jangan sok naik motor mahal. Seringkali ia berteriak pada pengendara yang melanggar aturan. Ia menikmati kekuasaannya, dan banyak orang takut berurusan dengannya. Bukan karena ia menjalankan tugas dengan baik, melainkan karena sikapnya yang kasar dan suka mempermalukan orang. Di sore yang terik itu, Arif berdiri di sudut persimpangan dengan tatapan tajam, mengamati kendaraan yang melintas. Matanya tertuju pada sebuah motor besar yang berhenti di garis zebra cross. Pengendara motor tersebut mengenakan jaket kulit hitam, celana loreng, dan sepatu tinggi. Helm full face yang dikenakan menutupi wajahnya, membuat identitasnya tak tampak. Arif segera mendekat, merasakan kesempatan untuk menegakkan aturan di hadapan pengendara yang ia anggap melanggar. Arif mulai bergerak maju dengan langkah tegap, siap untuk memberikan teguran yang keras seperti biasa. Arif langsung merasa ini target empuk. Dengan langkah tegap, ia mendekati pengendara itu, berbicara dengan nada ketus, "Ini garis zebra cross. Kamu harus patuhi rambu-rambu." Pengendara itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk sedikit lalu menggeser motornya lebih ke belakang. Arif merasa ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kewenangannya. "Jangan pikir karena kamu pakai seragam militer, kamu bebas melanggar aturan," bentaknya. Pengendara itu, yang bernama Sertu Fadil Hadi, hanya tersenyum kecil dan menatap Arif dengan tatapan tenang. Ia tidak marah, hanya berkata, "Ada masalah, Pak?" Arif terkejut, namun ia segera menyembunyikan kegugupannya dan berkata dengan nada meremehkan, "Kamu salah parkir di zebra cross. Ini pelanggaran." Sertu Fadil yang tampak tenang tetap tidak banyak bicara. Ia menyerahkan SIM dan STNK tanpa banyak komentar. Saat Arif melihat kartu identitasnya, ia terkejut mengetahui bahwa pengendara itu adalah seorang tentara. Nama pengendara itu tercatat sebagai Sertu Fadil Hadi dari TNI Angkatan Darat. Meskipun sedikit terkejut, Arif mencoba untuk tetap tenang dan berkata, "Ah, tentara, ya? Jadi, karena kamu tentara, kamu pikir bebas dari aturan?" Fadil menatap Arif dengan tatapan tajam namun tetap tenang. "Saya cuma mengikuti aturan, Pak Polisi. Kalau ada masalah, saya siap ditilang." Beberapa pengendara yang lewat mulai memperhatikan ketegangan yang terjadi di persimpangan itu. Rasa takut Arif mulai terasa saat ia menyadari bahwa Fadil bukanlah lawan yang mudah. Namun, sebelum suasana semakin memanas, suara seorang pria memotong percakapan mereka. "Ada masalah, Pak Polisi." Ternyata, seorang pria berbadan tegap dengan pakaian dinas TNI mendekat. Dari emblem di seragamnya jelas terlihat bahwa ia berpangkat lebih tinggi dari Sertu Fadil. "Saya Kapten Jaya dari Kodim setempat," katanya dengan nada tenang namun tegas. Kapten Jaya melangkah maju dan berkata kepada Arif, "Ada masalah dengan anggota saya." Arif semakin terpojok. Ia tidak ingin membuat masalah lebih besar lagi, terutama setelah mengetahui bahwa lawannya ini memiliki dukungan dari atasannya. "Bukan masalah besar, Pak. Saya hanya menegakkan aturan lalu lintas," jawab Arif dengan nada yang mulai berubah. Kapten Jaya menatapnya dengan tajam. "Kalau begitu, silakan lakukan sesuai prosedur. Jangan ada intimidasi yang tidak perlu."
Beberapa warga yang menyaksikan kejadian tersebut mulai berbisik-bisik. Mereka bisa melihat perubahan sikap Arif yang sebelumnya garang kini terlihat lebih berhati-hati. Fadil yang sempat tersenyum tipis berkata, "Saya siap ditilang kalau memang saya salah, Pak Polisi. Tapi kalau cuma mau cari masalah, saya bisa lapor ke atasan saya." Dengan enggan, Arif menuliskan surat tilang untuk Fadil. Fadil menerimanya dengan tenang, memasukkannya ke dalam saku, dan menghidupkan kembali motornya. Sebelum pergi, ia menatap Arif sejenak dan berkata dengan tenang, "Hati-hati di jalan, Pak Polisi." Keesokan paginya, Arif kembali bertugas seperti biasa. Namun, pikirannya terfokus pada satu hal, mencari kesempatan untuk membalas dendam pada sertu Fadil. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Saat sedang berpatroli dengan mobil dinas, Arif melihat sosok yang dikenalnya berjalan di trotoar. Sertu Fadil sedang berjalan santai sambil membawa kantong plastik dari warung. Tanpa berpikir panjang, Arif memperlambat laju mobilnya, menatap Fadil dengan penuh amarah. Ia menekan pedal gas dan membanting setir ke arah trotoar. Suara keras terdengar saat mobil Arif menghantam tubuh Fadil, yang terpental dan jatuh ke trotoar dengan keras. Warga yang melihat langsung panik dan berteriak, "Pak, itu sengaja." Arif mulai panik. Ia tidak menyangka tindakannya akan menarik perhatian banyak orang. Jantungnya berdegup kencang, dan tangannya gemetar. Sementara itu, Fadil tergeletak di tanah. Darah mengalir dari pelipisnya. Ambulans segera datang, diikuti oleh beberapa anggota polisi militer. Arif mulai merasa bahwa masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Namun, ia tidak tahu bahwa ia telah menambah masalah besar bagi dirinya sendiri. Di kantor polisi, Arif duduk dengan gelisah. Tangannya saling menggenggam erat, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Beberapa perwira polisi duduk di seberangnya, menatapnya dengan tatapan serius. Kompol Budi, salah satu perwira senior, bertanya, "Kami sudah menerima laporan dari saksi mata. Banyak yang bilang kamu menabrak sertu Fadil dengan sengaja. Jujur saja, apa yang sebenarnya terjadi?" Arif mencoba menjawab, "Saya tidak sengaja, Pak. Saya kaget lihat dia tiba-tiba di trotoar." Namun, Kompol Budi tidak langsung mempercayainya. Setelah berdiskusi dengan beberapa perwira lainnya, ia mengumumkan, "Kami akan menyelidiki lebih lanjut. Tapi karena ini masih dalam tahap penyelidikan awal, kamu tidak akan ditahan." Namun, Arif tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari masalah besar yang akan dihadapinya. Malam itu, suasana di kantor polisi terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara gemuruh kendaraan mendekat, dan tiba-tiba, sekitar 10 pria berseragam loreng turun dari kendaraan mereka. Mereka adalah rekan-rekan sertu Fadil, dan mereka datang untuk membalas tindakan Arif. Setelah beberapa saat, pintu gerbang kantor polisi terbuka. Para tentara yang datang langsung menuju ruang pemeriksaan, dan salah satu dari mereka, Serka Dani, mendekati Arif dengan tatapan tajam. "Mana Arif Ramadan?" tanyanya dengan suara dingin. Petugas yang berjaga terlihat ragu, namun akhirnya membuka gerbang. Serka Dani dan rekan-rekannya langsung menuju ruang pemeriksaan tempat Arif duduk. Tanpa banyak kata, mereka langsung memukuli Arif hingga terjatuh ke lantai, membuatnya kesulitan bergerak. Wajah Arif lebam, dan keangkuhannya kini hancur tak berbekas. Setelah dipukuli oleh tentara, Arif merasa tubuhnya lemas dan kesakitan. Beberapa saat kemudian, seorang perwira tinggi masuk ruangan, diikuti oleh petugas kepolisian lainnya. "Mulai hari ini, kamu nonaktif dari kepolisian," katanya dengan suara dingin. "Atasan sudah memutuskan bahwa kamu akan menjalani sidang etik." Arif hanya bisa menunduk, merasa tak berdaya. Kini, keangkuhannya yang dulu dia banggakan telah menghancurkan hidupnya. Meskipun banyak orang melihatnya sebagai seorang polisi yang berani, dia kini tak lebih dari sekadar pengkhianat dalam sistem yang dulu dia percayai. Di luar ruangan, sertu Fadil berdiri, memandang dengan tatapan kosong ke arah Arif yang terjatuh di lantai, menandakan akhir dari perjalanan panjang seorang polisi yang terjerat oleh kesombongannya sendiri.